wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Betul. Terima kasih sebelumnya saya sudah diberi kesempatan untuk hadir di SD Bangilan, UPT-SDN yang legend katanya. Karena dulu ini sejarahnya mungkin pernah menjadi salah satu pencetak guru-guru masa lalu, Pak ya. Bahkan teman saya dulu katanya SPG di sini. Oh iya, SPG Widuri. Oh, SPG Widuri. Jadi terima kasih Pak Bisri, ini adalah juga kepala sekolah idola saya. Karena ketika baru pertama masuk di Bukir, saya sudah terpesona dengan gaya kepemimpinan dan penampilan dari Pak Bisri, sehingga sedikit banyak walaupun saya belum bisa seutuhnya menirukan, tapi saya masih berusaha. Kesempatan hari ini Pak, saya itu mendapat tugas dari calon guru penggerak dalam modul 3.1. Sebelumnya saya kalau boleh Pak Bisri menceritakan salah satu contoh penerapan di pengambil keputusan di elematika atau yang nantinya itu apakah termasuk rujukan moral yang barangkali sudah terjadi di UPT-SDN Bangilan. Ya, terima kasih Pak Rusikin yang bersedia hadir di UPT-SDN Bangilan ini, yang merupakan salah satu sekolah yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1850, dan sekolah ini merupakan sekolah satu-satunya untuk tempat bersekolah pribumi, yaitu anak-anak pegawai Belanda yang merupakan orang-orang pribumi. Ini satu-satunya di Indonesia. Yang kedua, saya ucapkan sukses calon guru penggerak, mudah-mudahan ke depan terus lancar dan lebih berprestasi lagi. Terkait dengan masalah apa tadi? Dilema etika. Permasalahan ini mau tidak mau pasti ada di setiap lembaga, termasuk di SDN Bangilan ini. Dua kepentingan yang berbeda, yang sama-sama baiknya, selalu ada di permukaan bumi. Allah itu sudah mentakdirkan ada dua hal itu pasti ada di bumi ini. Ada laki-laki, ada perempuan, ada baik, ada jelek. Sama dengan ini, di sekolah pun banyak masalah-masalah seperti ini. Misal SDN Bangilan ini menghendaki adanya kantin sehat untuk mendukung kebiasaan hidup sehat. Ini merupakan program salah satu program UKS kami, program hidup sehat. Kantin sehat ini harapannya menjual jajanan minuman yang sehat. Makanan dan jajanan minuman sehat ini biasanya harganya agak mahal. Anak-anak tidak seberapa menyukai. Sehingga kantin ini menjual hal ini tidak menguntungkan. Karena ada keadaan seperti itu, maka jarang kantin itu mendukung program UKS, yaitu hidup sehat. Mau tidak mau kantin ini dengan cara sembunyi-sembunyi menjual makanan, minuman yang tidak sehat. Mungkin diantaranya mengandung 5B. Ini adalah etika dilema.
ketika di rumah. Jadi aturannya sekolah itu harus membudayakan hidup sehat, tapi kantin sekolah karena tidak menguntungkan, sulit untuk diajak mendukungnya. Saya kira itu salah satu contoh D5 etika. Jadi tadi itu ada istilah 5P Pak ya. 5P. Nah, yang sampai terbalik nantinya P5 Pak ya. Oh, Ya, karena kasus P5 ini ya. di guru KPK sekarang namanya P5. Baik Bapak, jadi saya akan melanjutkan dengan beberapa cerita yang panjenengan sampaikan tadi. Selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu Pak? Ya. Kasus dilema etika, jika kita maknai, itu adalah dua hal yang sama baiknya, sama benarnya, sedang berkembang di lapangan. Dua hal yang benar itu datangnya dari dua personil, dua orang, kelompok orang yang berbeda. Ini seandainya tidak diselesaikan dengan benar, tidak ada win-win solution, jalan tengah, maka hal ini akan menyebabkan benturan kepentingan. Oleh karena itu, keduanya harus disanding. Siapa yang menyebabkan dilema etika? Jadi dua kepentingan yang berbeda ini yang menyebabkan terjadinya masalah dilema etika. Itu jadi ukuran kita adanya kasus dilema etika. Jadi dilema etika ini kalau tidak bisa kita atasi dengan bijak, bisa menimbulkan suatu Masalah benturan kepentingan. Iya. Kemudian yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan keputusan di lingkungan sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu. Iya. Untuk masalah dilema etika yang timbul permasalahannya misalnya antara sekolah dengan luar sekolah. Misalnya sekolah punya UKS, programnya hidup sehat. Ini internal sekolah. Kemudian di luar sana ada kantin sekolah yang penjualnya adalah orang tua siswa atau orang lain atau pedagang. Kalau timbul masalah dilema etika, maka orang-orang ini kita ajak bicara, kita ajak musyawarah. Tapi sekolah pemegang kebijakan harus punya rumusan. Kita mungkin mengumpulkan dewan guru dulu, bagaimana mengatasi masalah ini. Kita musyawarah, kita berkoordinasi secara internal dulu untuk mencari solusi sebelum mengundang pedagang yang berjualan di kantin sekolah. Setelah itu, setelah kita punya rencana rumusan penyelesaian masalahnya, maka kita mengundang pedagang yang ada di kantin dengan cara bermusyawarah, saling melontarkan pendapatnya. Maka ada koordinasi, kolaborasi untuk mencari solusi. Jadi di antara para pedagang itu nantinya ada salah satu atau beberapa aturan yang disepakati seperti itu, sehingga sesuai dengan program sekolah, juga sesuai dengan tujuan utama mereka, yaitu mencari nafkah, mungkin seperti itu Pak. Iya, kuncinya itu memang kan saling mengingatkan. Kalau tadi ada makanan mengandung P5 ya mungkin nanti P5
B5 apa 5B? Oh 5B, bukan B5 ya. Nah, maka nanti ada larangan penjualan makanan dan minuman yang mengandung 5B. Harus ditulis di kantin sekolah. Monggo lanjut. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah menyelesaikan dilema etika, tentunya mengedepankan musyawarah, berkoordinasi, berkolaborasi, baik secara internal dengan dewan guru maupun secara eksternal orang-orang yang di luar sekolah yang merupakan stakeholder sekolah. Jadi mengutamakan musyawarah, koordinasi, kolaborasi. Jadi intinya untuk menentukan langkah-langkah itu kita cari penyebab permasalahan itu. Betul. Kemudian dimusyawarahkan, kemudian dicari solusi yang terbaik seperti itu, Pak. Ya, betul. Yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Awalnya memang kita ngajak musyawarah, koordinasi, kolaborasi. Dengan adanya itu, orang-orang yang diajak musyawarah paling enggak terbuka hatinya, saling memahami kepentingan masing-masing. Jika kepentingan masing-masing itu secara egois dikedepankan, maka masalah dilema etika itu akan berkembang menjadi penyebab benturan masalah. Kalau saling memahami, mau sharing, maka akan bisa diambil jalan tengah, win-win solution. Jadi tidak saling ngotot, tapi saling memahami. Saya kira itu yang penting. Dengan adanya cara yang efektif tadi, dan nantinya bisa bermanfaat untuk semua orang dan untuk jangka panjang, gitu. Ya, hasil kesepakatan bersama tentunya. Yang selanjutnya, Pak, nomor 5, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Ya, tantangannya memang keuntungan sepihak. Kalau kantin itu para pedagang kepinginnya mendapatkan untung yang banyak, tidak memperhatikan kerugian orang lain, ya. Ya, keuntungan sepihak ini kalau diteruskan, kemudian kerugian orang lain tidak dipikirkan, nah ini akan jadi masalah. Oleh karena itu, kepentingan sepihak ini harus dilebur menjadi kepentingan bersama. Ini tantangannya di situ. Jadi sepihak diubah menjadi bersama, tidak menang-menang, tapi harus saling kolaborasi lah. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah misalnya Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, untuk penyelesaian masalah itu tergantung pada permasalahan yang ada. Kalau permasalahan yang ada itu terhitung sedang dan berat, mungkin kita harus berkoordinasi secara internal lebih dulu sebelum berkoordinasi secara eksternal. Tapi kalau masalah-masalah kecil itu biasanya spontan diselesaikan di tempat. Jadi jadwal itu secara
terprogram tidak ada, tapi lebih banyak program-program pemecahan masalah seperti itu diselesaikan melalui rapat ini. Kemudian untuk teknis-teknis tertentu tersaja ya kita mengajak bermusyawarah, koordinasi dengan faktor pendukung yang ada yang dimiliki oleh sekolah ini. Ya, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Faktor utamanya memang adalah guru-guru yang punya pemikiran jitu baik, berprestasi ke depan, sehingga diajak koordinasi, kolaborasi itu mudah sekali. Di dalam kreativitas guru-guru itu ada inovasi. Kreativitas dan inovasi ini mendukung semua permasalahan yang ada di sekolah. Ini namanya gerak cepat dari guru-guru yang berpotensi. Ya, termasuk diantaranya adalah guru penggerak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Iya, terima kasih. Pengalaman merupakan guru terbaik bagi semua orang. Melalui kebersamaan untuk saling memberdayakan, maka terbangun musyawarah, koordinasi, kolaborasi. Melalui kebersamaan, dari kolaborasi, maka insya Allah akan terwujud prestasi. Jadi kebersamaan untuk memberdayakan, terbangun koordinasi, kolaborasi untuk mencapai prestasi. Saya kira itu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya yang telah diberikan. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang nantinya bisa saya tiru untuk masa depan. Pak Bisri ini Bapak Ibu adalah salah satu kepala sekolah yang top banget di Kota Pasuruan. Selain sebagai sekretaris dari PGRI Kota, beliau juga adalah aswas dari pengawas seluruh Kota Pasuruan. Banyak sekali inovasi-inovasi ataupun contoh-contoh pembelajaran yang beliau terapkan. Mungkin nantinya bisa kita jadikan sebagai suri teladan yang nantinya bisa membawa kemajuan untuk pendidikan maupun pola pembelajaran yang ada di Kota Pasuruan. Mungkin dari Bapak Bisri ada pesan atau secerca semangat untuk guru-guru penggerak di seluruh Indonesia ini, Bapak bisa disampaikan. Oke, terima kasih. Prinsip setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan kita tinggalkan, kelebihan yang kita kembangkan melalui belajar, baik membaca maupun menukar pengalaman dengan orang lain, maka manusia itu akan berkembang ke depan. Saat ini era digitalisasi, maka guru-guru sepuh tidak boleh patah semangat. Kalaupun digitalisasi ini dikuasai oleh guru-guru muda, maka kita sebagai makhluk sosial harus bisa berkolaborasi dengan guru-guru muda. Tinggalkan guru sepuh selalu kalah, malu untuk kolaborasi dengan guru muda. Tinggalkan mitos itu. Kita harus membuka diri, bisa kolaborasi dengan siapapun untuk mencapai prestasi. Kuncinya adalah kemauan untuk berkolaborasi dengan siapapun. Sukses untuk calon guru penggerak Kota Pasuruan. Mudah-mudahan ke depan bisa mewarnai pendidikan Indonesia, khususnya pendidikan di Kota
Pasuruan. Terus semangat. Salam guru penggerak. Salam guru penggerak. Bergerak, Bergerak. bergerak, Bergerak. menggerak. Menggerak. Oke. Terima kasih.